Shalom, selamat bergabung dengan Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng, yang merupakan ringkasan dari pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang 1 minggu ini. Khususnya pada Sabat ini, kita telah memasuki Sabat yang terakhir untuk triwulan yang kedua di tahun 2024 ini dengan tema besar, pertentangan besar, yang mengangkat pertentangan antara kuasa Tuhan dengan kuasa setan yang memperebutkan manusia sebagai objek untuk menyembah yang benar, penyembahan kepada Tuhan atau kuasa setan. Dan sabat ini adalah sabat yang terakhir di mana kita akan masuk di akhir daripada pertentangan ini dengan judul kemenangan kasih Allah. Ayat intinya di dalam Wahyu 21 ayat 3 dan 4 berkata, "Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Hal ini menunjukkan bahwa pertentangan besar, pemberontakan setan terhadap Allah akan segera berakhir, di mana Allah dan umat-umatnya yang setia akan menjadi pemenang. Namun sebelum semua ini berakhir, hal ini dimulai dengan peristiwa-peristiwa kesesakan bagi setan dan pengikut-pengikutnya. Hamba Tuhan Ellen G. White menuliskan dalam Testimoni 9 halaman yang ke-11, "Kita hidup di zaman akhir. Tanda-tanda zaman yang akan segera terjadi menyatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Hari-hari kita jalani adalah hari-hari yang kusuk dan penting. Maka sebelum kedatangan Kristus itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Setelah pemeteraian umat-umat Tuhan, maka hujan akhir akan segera dicurahkan bagi orang-orang yang setia yang sudah mendapatkan meterai Allah. Lalu sesudah itu, sesuai dengan kitab Wahyu 22 ayat 11, bahwa sidang akan ditutup, setiap kasus diputuskan, dan pintu kasihan tertutup. Maka orang-orang yang jahat itu akan bertambah jahat, sementara orang-orang yang benar dan baik itu akan semakin bertambah benar." Sesudah itu, sesuai dengan Wahyu 15 ayat 7-8, "Tulah 7 malapetaka akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau bertobat. Tetapi gantinya mereka menyesali akan dosa-dosa mereka. Mereka justru mengeraskan hati mereka, dan bahkan mempersalahkan umat-umat Tuhan adalah penyebab dari segala penderitaan yang mereka alami itu." Mereka berusaha untuk menganiaya umat-umat Tuhan, tapi umat-umat Tuhan tetap setia kepada hukum-hukum Tuhan. Mereka akan dilindungi oleh Tuhan dengan kuasanya yang ajaib itu. Dan tidak lama setelah itu, maka langit pun akan terbuka. Yesus sendiri akan turun dengan segala kemuliaannya, disertai dengan seluruh malaikat-malaikat surga. Pada saat mereka turun dari surga, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, hidup kembali. Dan mereka yang hidup pada saat kedatangan Tuhan itu akan diubahkan dan akan bersama-sama diangkat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara orang-orang jahat tidak bangkit pada peristiwa itu. Dan bahkan orang-orang yang jahat yang masih hidup pada saat kedatangan Tuhan itu, mereka akan mati sehingga dunia ini akan sepi dan sunyi, di mana setan dirantai bersama dengan malaikat-malaikatnya. Mereka tidak ada pekerjaan lagi karena dunia ini sedang sepi. Selama 1000 tahun
umat-umat Tuhan berada di surga sebagai hakim. Dan pada akhirnya Yerusalem yang baru bersama dengan umat-umat akan turun ke atas dunia ini. Dan pada saat itu orang-orang jahat akan bangkit dan setan akan dilepaskan dari penjaranya. Dan mereka akan datang untuk menyerang Yerusalem dan umat-umat itu. Tetapi dari surga turunlah api dan menghanguskan mereka. Dan itulah kematian yang kekal bagi setan dan pengikut-pengikutnya. Dunia ini akan diciptakan menjadi dunia yang baru. Di sanalah tinggal umat-umat Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan ini adalah akhir daripada pertentangan antara kuasa setan dan Allah. Terima kasih. Selamat Sabat, sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat dan jangan terlambat.